Baik, mari kita lanjutkan ke tutorial yang pertama. Jadi kita akan mengakses lokasi pengguna dengan menggunakan GPS ataupun menggunakan location based service. Nah, kita butuh project baru. Silakan kita bikin project baru di Android Studio. Jadi teman-teman buka Android Studio-nya, klik New Project. Kemudian seperti biasa kita pilih yang Empty Views Activity. Ya, ini ya, Empty Views Activity. Pencet tombol Next, lalu diberi nama My Maps. My Maps, pencet tombol Finish. Ya, ditunggu sebentar eh, supaya Gradle-nya tuntas menyelesaikan project kita. Nah, sambil berjalan nanti kita harus menghidupkan view binding. Dan jika teman-teman mengalami error pada saat di run, karena incompatibility antara versi core KTX dengan Activity, kita bisa selesaikan error ini dengan mengubah ya eh, dependensi versionnya menjadi seperti contoh di layar ya. Terutama nih yang berkaitan dengan STK34 ya. Jika tidak mengalami kendala yang sama, bisa terus dilanjutkan untuk meng-create project-nya. Nah, teman-teman, kita perlu menambahkan dependensi GPS ya di yang eh, bawaannya Google Play Service ya. Jadi kalian perlu menambahkan implementation ini. Silakan di copy paste dari PPT ya. Nah, saya cek dulu ya. Nah, ini Gradle-nya belum selesai ya. Nah, kita akan tunggu sampai Gradle-nya tuntas. Oke. Nah, langsung saja kita pindah ke Gradle module, teman-teman ya. Jadi di Gradle module ini kalian eh, tambahkan view bindingnya ya di sini ya. Tambahkan build features view binding sama dengan true. Sekalian juga di bagian dependensi, bagian paling bawah kita masukkan eh, GPS ya, dependensi GPS dari Google Play Service. Nah, sambil menunggu eh, dependensinya selesai, kita balik ke PPT teman-teman ya. Di sini ya, di sini eh, ada dua permissions ya yang harus kalian define di manifest. Location service ini butuh dua permission. Yang pertama, access course locations untuk permissions di mana settingannya kepingin lebih akurat ya supaya location yang didapatkan lebih cepat ya tetapi kurang akurat ya, atau access find locations di mana kita lebih butuh akurasi ya walaupun butuh waktu ya untuk mempinpoint lokasinya dengan keakurasi setara sekitar blok kota. Jadi kita perlu menambahkan dua manifest ini, access course location dan access find locations. Silakan dibuka manifestnya ya teman-teman. Jadi kita buka manifest di sini ya. Nah, kita tambahkan dua dua apa permissions tadi di atas ya. Jadi kita tambahkan ini users permissions, users permission internet, kemudian users permissions course, access course locations, kemudian tambahkan lagi users permissions yang find, access find locations, course dan find locations, serta satu lagi access network state. Users permissions network state. Nah, ini ya. Apalagi teman-teman, course locations untuk lebih mementingkan kecepatan daripada akurasi. Find locations itu adalah
lebih mementingkan akurasi daripada kecepatan. Ya, tingkat akurasinya setara dengan blok kota. Nah, mari kita lanjutkan ya, teman-teman ya. Nah, ada satu function namanya get last known locations yang bawaannya dari Google Play Service ini, di mana ini tujuannya adalah untuk mengambil posisi terakhir, hasil request terakhir pengguna, atau yang disebut sebagai last known locations, yang disimpan di HP pengguna masing-masing. Jika pengguna tersebut pernah mengakses layanan ini. Nah, kita nanti akan menggunakan Fuse Location Provider, sebuah kelas bawaan dari dependensi tadi, dari library tadi, untuk memperoleh last known locations. Oke. Nah, akurasi yang dihasilkan dari Fuse Location Provider ini bisa disetting ya, mau akurasinya tinggi namun agak lama, atau maupun akurasinya cepat, rendah tapi cepat. Dan kita bisa ngeset disesuaikan dengan penggunaan optimalisasi penggunaan daya baterai dari HP pengguna. Kita langsung tambahkan aja kelas Fuse Location Provider di main activity kita, teman-teman. Jadi kita beranjak dulu ke main activity. Nah, enable edge to edge-nya saya hapus. Kemudian vcompat di sini saya hapus. Siapkan binding objeknya, private let init var binding activity main binding. Kemudian di sini kita inflate binding sama dengan activity main binding, inflate layer inflator, dan di sini saya akan ubah menjadi binding dot root. Nah, kemudian kita punya sebuah variabel lagi, sebuah objek views location client private let init var views location client, dan ini objeknya adalah views provider location provider client. Ada merah-merah berarti Anda perlu import, silakan diimport sehingga nanti muncul ini ya, com Google Android GMS Locations Views Location Provider Clients. Ini adalah dependensi yang tadi kita inputkan di Gradle. Nah, sekarang kita create objeknya, kita set up objek locationnya, set up location service dengan memanggil views locations clients sama dengan location service dot get views location provider client dot this ya, teman-teman. Ini kita perlu import juga location service-nya, sehingga that's it ya. Itu cara kita untuk men-setup objek dari views location clients. Nah, nanti kita butuhkan untuk memperoleh informasi posisi last known user-nya dari pengguna handphone kita. Nah, ada dua objek lagi, location request dan location callback, yang perlu ditambahkan. Nah, karena di sini kita tambahkan semuanya lead init ya. Jadi private lead init var yang pertama adalah location request. Objeknya adalah kelasnya adalah location request. Kemudian private lead init var location callback. Kelasnya adalah location callback. Silakan diimport location callbacknya ya, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk merequest lokasi terakhir pengguna, kita bisa menggunakan function get last locations ya. Terus ada listener add on success-nya, dan listener ini punya objek it ya. It itu akan berisi longitude latitude dari pengguna, dan Anda harus punya pengecekan jangan sampai it-nya nol gitu ya. Kalau it-nya nol berarti ada beberapa kemungkinan lokasi pengguna gagal didapatkan. Nah, teman-teman, it itu menghasilkan koordinat longitude latitude, dan jika menghasilkan nol maka ada tiga kemungkinan kondisi kenapa bisa nol. Yang pertama, eh, ini ya, akses location dimatikan pada handphone pengguna. Jadi memang tidak diizinkan, maka it-nya nol. Atau kedua, device tidak pernah mencatat lokasi, artinya mungkin smartphone-nya baru dibeli, baru dinyalakan, atau habis di factory reset, sehingga tidak pernah melakukan pengambilan data longitude latitude. Atau Google Play Service-nya pada device melakukan restart, sehingga tidak terdapat views location provider client. Jadi ini beberapa hal kemungkinan yang terjadi jika apa namanya it menghasilkan nilai nol. Nah, nanti kita bisa merequest lokasi untuk memperbarui lokasi perangkat di dunia ini
dan kita bisa mengaktifkan GPS atau WiFi. Nah, teman-teman seperti itu. Daripada mengaktifkan langsung layanan seperti GPS, ya aplikasi Anda dapat menentukan tingkat akurasi maupun konsumsi daya resources, misalkan baterai dan kawan-kawan yang diperlukan untuk mengambil lokasi pengguna, ya, serta interval pembaruan yang diinginkan. Jadi, teman-teman, kalau kita bisa setting ketika kita mengambil lokasi lokasi pengguna, nah itu mau seberapa sering ya interval pengambilan datanya, pengambilan data pengguna. Sebagai contoh, kalau Anda bikin aplikasi semacam layanan layanan antar barang, which is kalian perlu memprovide pengguna dengan sebuah peta dan menunjukkan barang Anda sudah sampai mana secara real time, maka Anda perlu mengupdate lokasi driver atau lokasi kurir ini secara berkala. Ya, jadi itu salah satu yang perlu dipertimbangkan ketika kita melakukan request lokasi pengguna. Oke, dan kita bisa atur itu semua di eh, di pengaturan yang ada di dalam objek location request. Nah, nanti kita lihat di PPT selanjutnya bagaimana menggunakan location request ini.